dia sampai kirim-kirim foto kakinya bengkak itu loh. Makanya di situ saya percaya karena saya tuh orangnya mudah ini nanti jangan di ini ya. Saya udah lama soalnya tahun 2003 kan pacaran sama dia. Ibu yang ngedeketin dia apa dia? Dia dong. Per sekali kirim. Kalau dua kali kirim berarti kan 300 kilo ya. Iya, berarti seminggu itu ya sedikit-sedikitnya 300 kilo 300 kilo yang sedikit banget. Iya sih, keren. Nah ini juga walaupun kayaknya ini udah halal Bu ya pasti ya? Halal banget, 100% halal. Yang nggak halal itu paling cuma. Ini kami Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di setiap minggunya kita share pengalaman dan cerita menarik. Dan masih bersama gua Kemod dan Aniki di sini. Ya seperti biasa ya, di minggunya kita bakalan share pengalaman. Dan di minggu kali ini kita ditemenin sama Bu Tini. Bu Tini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berapa jam tadi kesini Bu? Hampir berapa jam Pak? 2,5 jam. 2 jam setengah, jauh banget ya. Dari mana? Dari Gunma. Dari Gunma. Terima kasih banyak Ibu udah nyempetin jauh-jauh ke sini nih. Sama-sama. Berbagi pengalaman. Iya, ini dia nih yang keren nih, berbagi pengalaman. Nah, ini info di buku magang gue nih, Mat nih. Jadi Bu Tini ini dia owner dari bakso Bu Tini itu sendiri yang punya usaha bakso gitu kan ya di Jepang gitu. Dan buat pertanyaan pertamanya Bu, apa visi misi BPJS? Apa sih? BPJS. Ini mana lo? Aduh, ini tim kreatifnya nggak jelas nih Bu. Ini pertanyaannya. Apa ya? Mungkin ntar kita liatin. Nah ini bakso Tini. Bakso Tini ini. Nah, ini pertanyaan pertama nih Bu nih. Aduh, parah ini Bu. Punya basic dasar sekolah tatap muka nggak sih awalnya Bu? Enggak ada. Nggak ada. Kok bisa pengen usaha? Itu kan masak kan Bu ya? Jadi awal kepikirannya kok ada kepikiran ini jualan bakso itu di Jepang. Dulu dari teman sih yang ngajak gitu. Dan kebetulan ada teman juga yang mau pulang. Jadi ya udahlah, apa nggak ada salahnya kan ikut belajar, siapa tahu nanti bisa buat modal usaha kan. Ya gitu aja sih. Tapi maksudnya ada yang temen, ayo kamu pasti bisa, maksudnya ngasih itu loh, ngasih semangat, motivasi. Capek kerja di pabrik terus soalnya. Berarti emang dari kecil, tapi belum deh, orang tua Ibu usaha juga dulu? Orang tua saya waktu saya masih kecil itu malah bos bakso dulu. Oh, jadi ada basic itu ada. Iya, cuman saya kan masih kecil, jadi nggak, ya waktu itu saya masih SMP lah ya. Ya maksudnya bukan lupa, Pak, ingat. Ya tapi kan nggak semuanya gitu kan. Tapi kenapa milih bakso nih Bu? Kan banyak nih makanan-makanan lain nih. Karena bakso itu favorit saya. Oh. Saya paling suka makanan Indonesia itu, yang paling saya suka cuma bakso aja. Apa kalau khas nih, apa rasa yang dari bakso yang khas itu apa Bu? Yang khas maksudnya? Apa rasa mungkin ya. Jadi orang itu kalau sekali makan bakso itu jadi ingat gitu. Jadi apa mungkin yang disukai dari bakso gitu? Kenapa harus suka bakso? Ya karena kan dari kecil ibu saya ngasih makan saya dari hasil bakso itu. Kebiasaan. Jadi kebiasaan itu. Jadi sampai sekarang kebawa itu. Ada niat bau bakso itu. Ada mungkin niat waktu kecil kayak pengen ngusahain lanjutin pesan ibu? Nggak ada gitu. Niat sama sekali. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Oh berarti ini kayak otodidak gitu semua? Ya pokoknya gitu aja, maksudnya ada yang nggak tahu ya. Saya dari kecil sih nggak ada niat untuk dagang bakso dan nggak ada niat untuk nerusin usaha ibu saya dulu. Tapi setelah di sini saya rasain menjadi ternyata enak juga ya dagang bakso. Memang sih orang pedagang bakso itu satu capeknya minta ampun, nggak ada liburnya. Karena ada pun libur nanti dibuat ini, bikin bumbu lah, buat belanja. Jadi kita libur antara Rabu sama Sabtu pengiriman, habis pengiriman itu kita belanja. Jadi nggak ada liburnya sama sekali. Dan itu
jamnya bener-bener kakaru banget kerja di pembuatan bakso itu ternyata. Selama seminggu itu berarti Sabtu Minggu Rabu, Full. Sabtu pengiriman, sisanya beli-beli bahan bener-bener seminggu sih Mas. Capek Minggunya itu buat ini, jadi nggak ada istirahatnya. Proses pembuatannya emang dari dalam sehari nih berapa itu sistem? Kita sistem PO ya. Kalau seumpama banyak orderan, misalnya, alhamdulillah untuk ini kan bulan puasa. Dari dulu kita kalau bulan puasa dalam 1 minggu itu bisa mencapai 370. 70 kilo 370 itu kiriman ya. Dua dibagi 370. Pokoknya satu kiriman tuh kadang ada yang 180, ada yang 175. Pokoknya minimal itu kita ambil tuh kalau sekiranya udah nggak kuat-kuat banget tuh paling 150 gitu. 150-an per satu kali sekali. Per sekali kirim. Kalau dua kali kirim berarti kan 300 kilo ya. Iya, berarti seminggu itu ya sedikit-sedikitnya 300 kilo 300 kilo yang sedikit banget. Iya sih, keren. Nah, ini keren juga sih Bu. Saya kemarin lihat di Instagram juga kan, pas awal yang ngundang Ibu gitu kan, mau ngundang Ibu. Sampai followers juga udah banyak. Berarti kan yang suka bakso Tini itu kan memang banyak ya. Alhamdulillah. Nah, ini pertama-tamanya nih Bu nih. Ibu mau usaha bakso gitu kan ya, mau jualan. Itu promosinya gimana pertama-tamanya Bu? Pertama kali merintis. Oh, kalau itu sih ya setelah saya dikasih tahu teman yang mau pulang ke Indonesia itu, dia kan jualan bakso, katanya teman-teman enak-enak ya, makanya nggak ada salahnya kan orang minta diajarin gitu kan. Alhamdulillah orangnya tuh welcome dan baik banget. Teman saya itu orang Bandung atau orang apa ya itu. Dan oh ya sok monggo atuh kalau mau ini, orang Sunda sih omongannya. Orang Garut. Bukan, tapi Sunda, Bandung kalau nggak salah. Sok atuh kalau mau ini boleh silakan. Akhirnya udah belajar, diajarin sama dia. Akhirnya dibikin sendiri. Pertama awal tuh 5 kilo, tapi ya nggak kita jual, dibagi-bagi ini gimana rasanya. Pokoknya sampai berpuluh-puluh kilo kalau nggak salah itu kita ganti rasa gitu. Maksudnya dikasih-kasihin ke teman-teman, nanti teman-teman diundang mau bakso enggak, ini coba rasain yang ini gimana rasanya. Mereka nggak bayar gitu, cuma dikasih aja. Enggak, cuma dikasih aja. Ya. Ya dulu namanya kan aku mikirnya gini ya, ya namanya orang usaha nggak bisa lah kita langsung minta di atas gitu. Pasti ada ininya, pahit manisnya itu ada. Dan itu kalau menurut saya itu bukan pahit, tapi karena memang orang usaha itu harus kayak gitu. Gimana supaya orang itu tahu rasa gitu. Penilaian dari penilaian orang itu. Butuh kritikan orang ya. Iya, kita butuh loh. Kamu temen aku, kamu harus kritik aku. Gimana? Oh kalau ini kayaknya keasinan. Kan kadang orang beda-beda ya. Ada yang suka asin, ada yang enggak, misalnya kayak gitu. Nah, terus sekarang ini udah mulai enak katanya teman saya. Ya udah, jadi saya itu dulu dari Gunma, ada orang pesan bakso, ini bisa nggak diantar langsung, alamatnya di mana? Itu yang bikin aku sedih. Nah ya itu. Maksudnya sedih gimana sih? Maksudnya sedihnya itu, ya Allah. Padahal aku waktu itu kerja di pabrik, siang kerja di pabrik, kan di kota itu kerja di pabrik. Ini di Indonesia? Enggak, di sini. Di sini udah bikin bakso ini. Cuman kan kita masih merintis karena kalau saya nggak kerja di pabrik, nanti modalnya habis. Oh benar. Makanya setiap kita gajian kita nggak pernah kirim buat modal itu tadi. Makanya banyak banget yang sudah kita keluarkan untuk membuka ini. Ini ada pesanan bakso di daerah Ibaraki waktu itu. Pesennya itu cuma 2 kilo. Ibaraki dari Gunma itu 1,5 jam, 2 jam, PP itu 4 jam loh. Saya naik mobil itu sendirian. Ibu nganterin sendiri? Nganterin sendiri 2 kilo doang. Dan harganya itu 2.000, 4.000. 4.000. Dan 4.000 itu pun kalau untuk dibeliin bensin waktu itu kayaknya 1.000 aja masih kurang ya. Iya benar. Malah jadi nombok gitu. malah nombok. Tapi karena aku punya apa ya? Punya ini nggak apa-apa lah ini nanti, karena saya kan juga masih nggak sibuk kan. Masih ini ya udah dianterin, tak anterin sampai ke rumahnya dia, tak totok, dibayar, pulang saya kan. Sampai ke Ibaraki. Sampai ke situ, maksudnya itu ya gimana, namanya saya kepingin bakso saya terkenal, ya maksudnya pengen orang banyak tahu lah gimana sih rasanya bakso saya gitu kan. Ya alhamdulillah sekali saya udah menjalani itu selama itu kurang lebih 3 bulanan apa ya.
Oh, berarti selama 3 bulan itu Ibu nganter Merin- sendiri, iya. pulang, antar lagi, Terus pulang. Oh, jadi pakai Iya. antar Pribadi, langsung ya, pribadi pribadi. ya. Ya yang kalau yang pakai Yamato itu karena kita masih dulu itu paling 12 per kali kirim itu 12 kardus kan paling isinya sekilo itu kan 12 kilo Iya, tuh. benar-benar. Tapi setelah apa itu namanya? Setelah semakin kesini orang banyak yang tahu dari mulut ke mulut. Iya, benar. Dari situlah kita udah mulai. Dulu waktu apa tuh saya kecil, makanya nggak terlalu bisa banyak. Soalnya tahu sendiri kan kalau orang Benar. Jepang terlalu kibisi nanti dilaporin. Berisik gitu. juga gitu kan. Ada, Kalau ya, namanya kan masalah aktivitas yang di luar. privacy. Ini kayak Iya, jatuhnya benar. usaha kan ya, Bu? Jadi saya pindah setelah pindah itu, alhamdulillah udah mulai 50 kilo. Itu 1 minggu. Satu Minggu itu 50 kilo, bukan 1 kali kirim loh ya. Makanya nggak denger Ibu tadi 300 kilo per hari, per minggu Per gitu. minggu. Sekarang cuma 50 kilo dari awalnya itu Dari benar-benar awal. berintis ya. Jadi dari 50 kilo, 70 kilo, 100 kilo, kadang turun lagi. Kan naik turun Naik kan. turun ya. Ya ini saya akui memang memang benar. Namanya orang usaha itu memang naik turun. Demi Allah saya nggak bohong ini. Berarti pas emang Ibu itu pahit manisnya lah ya, kayak Pahit pahitnya manisnya gitu itu ya nganter-nganter itu kan soalnya capek juga, makan waktu juga kan. Itu menurut saya pahit. Berarti kan Ibu sambil kondisi kerja waktu itu ya? Kondisi kerja di pabrik. Sambil buat bakso, Sambil ngirim, buat bakso, sambil itu ngirim. balik lagi. Setelah pulang kerja langsung ngirim atau saya waktu bisanya libur? hari Minggu. Oh, pas hari Minggu doang. Kan kalau di pabrik hari Minggu itu libur. Kalau Sabtu tuh kadang setengah hari. Ada sih yang masuk, kadang ada yang masuk, kadang enggak gitu kan. Pokoknya 1 bulan itu 2 kali libur Sabtu Minggu, Sabtunya. Ya benar berbeda sama yang sekarang ya. Kayak saya lihat sekarang kayak udah tinggi nih. Ibu ini udah banyak fansnya lah gitu ya. Banyak. Peminatnya banyak sekarang. Soalnya dulu kita kan awal-awal buka gitu dari Facebook doang ya. Kalau Instagram ini karena ada dorongan orang di sekeliling saya aja yang maksudnya yang ngasih masukan, banyak yang mendukung saya, maksudnya anak-anak zaman sekarang tuh kan pinter tuh, maksudnya medsos dunia medsos tuh kan. Kalau saya kan nggak tahu. Saya dari tahun 2016 itu menggunakan Facebook aja. Berarti Facebook DM gitu ya? Inbox di Facebook. Ordernya lewat sana aja. Iya. Jadi Ibu langsung anterin sendiri gitu awalnya. Iya, lewat Facebook itu aja. Itu sih yang menurut saya pahit. Nah, setelah ada saya ngantar-ngantar makanan itu, dikenalin lah sama anak Kensuse. Bu, ini aku ada temanku paling ya itu si A lah misalnya. Pinter banget, ya udah tak hubungin dia. Ini gimana sih caranya ini aku udah punya IG, cuman nggak pernah kepakai. Cara promosinya. Dan itu pun juga nggak ada pengikutnya. Satu pun nggak ada. Masih 0. Ya, padahal udah bakso ini itu. Nggak ada pengikutnya sama sekali. Selama berapa lama, Bu? Baru ada follower 1, 2 itu selama berapa lama? Dari setelah aku ketemu anak itu, Bu, Ibu harus gini. Terus akhirnya saya cari cari orang yang saya kan nggak bisa bikin video makanan tuh. Nah, dibikinin sama mereka juga, dibantu. Alhamdulillah banget banyak orang yang baik sama saya gitu kan. Jadi lewat promosi. Iya, mereka juga yang promosiin, mereka juga yang bikin video, mereka juga yang bikin foto. Itu kan fotonya yang dulu tuh kan bagus-bagus kan. Nah, tapi sekarang setelah mereka pindah udah melempem, nggak ada yang foto-foto bagus sekarang. Ya paling minta tolong bikin video aja sih. Ada ke salah satu orang gitu kan. Tolong deh bikin video itu aja. Nah, itu tuh pahitnya ya? Pahitnya. Ada lagi hal pahitnya lagi, Bu? Yang buat Ibu kayak aduh berat nih gitu. Pernah dulu kok bakso yang waktu saya masih kerja di pabrik loh ya. Kok sedikit banget, kira-kira bisa nggak ya saya nerusin ini. Kan saya sama partner saya, teman saya itu ya udahlah pokoknya kita berusaha terus, pokoknya nggak boleh ini, orang kita sudah ini modal banyak gitu kan, masa mau berhenti. Ya udahlah kita tetap semangat. Maksudnya saya kerja 3 bulan itu setiap saya gajian itu kan 270.
gaji dari pabrik itu 210, paling kecil itu 190 saya paling kecil, dan itu pun juga ludes semuanya untuk buat modal modal semua ya. Itu sampai paling ngirimin anak cuma berapa gitu kan, ini ya untuk ibu dulu, untuk apa itu namanya, dan kebetulan juga anak saya juga dulu sekolah di sini. Oh, di sini sekarang di Indonesia. Terus itu pas waktu masih kerja dengan modal yang terus buat bakso ini, dari hasil baksonya juga nggak sekitar berapa keuntungannya gitu, ada menghasilkan? Kita nggak ngitung untung ya zaman dulu itu. Waktu kita sama sekali nggak ngitung untung, bahkan uang kita kepakai terus, iya malahan. Makanya kalau seumpama saya baksonya nggak laku, aku pengen berhenti aja, aku gitu kan. Sempat ada pikiran mau berhenti gitu? Pernah itu pengen berhenti aja. Untung ada teman saya itu yang bikin penguat saya, ayolah kita berjuang berdua, kan aku berdua tuh dari awal sampai sekarang, berjuang berdua, kamu yang bagian pemasaran, aku yang bagian ini gimana inisiatif produksi pokoknya ya itu sih. Nah, terus Ibu mau tanyain dulu nih, mulainya benar-benar mulai di awal itu tahun berapa, Bu? Maksud ini nih. Kalau nggak salah tahun 2021 ya, bulan 2 tahun kemarin berarti 2021. Itu pas corona nggak sih? Masih corona ya? ya? Masih corona. Wah, dan itu bener-bener perjuangan banget itu. Ibaratnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Diterpen dong Bu kayak gitu. Alhamdulillah. Iya, gitu. Berarti emang bener-bener berat kondisinya. Kalau online pun kayaknya juga orang justru kalau menurut saya waktu corona itu ya berat banget. Karena apa? Orang nggak ada yang kerja. Dan bahkan pada waktu corona itu sampai sekarang tuh ada orang yang nggak bayar loh, 6 kilo. Jadi mereka pesan PO, order, setelah barangnya saya sampai sering banget dibayar, ditipu gitu? Orang. Sering kayak gitu Bu? Sering. Makanya sekarang kan saya nggak jarang, saya lihat-lihat dulu kalau seumpama orang mau order bakso, tak suruh lihat dulu orangnya itu meyakinkan apa enggak. Itu soalnya bodong semua itu akunnya. Itu nipu buat bakso gitu. Iya, maksudnya padahal untuk dia makan. Orang mah ya nipu tuh kalau nipu buat apa gitu. HP gitu. Ini bakso loh. 6 kilo loh itu. Jahat 2 kali dikirim. Bu, ini kakinya katanya masih, dia sampai kirim-kirim foto kakinya bengkak itu loh. Makanya di situ saya percaya, karena saya tuh orangnya mudah ini nanti jangan di ini ya. Saya orangnya mudah percaya dan nggak tegaan. Itu kelemahan saya. Itu saya nggak tegaan. Makanya kalau orang bengkak, ya Allah, ya udahlah tak kirimin lagi, padahal udah 3 kilo kemarin itu belum dibayar, udah tak kirimin lagi. Sedangkan teman saya ngajarin saya, nggak usah dulu, siapa tahu orang itu hanya ini. Tapi saya nggak tega, kakinya bengkak Mas, saya bilang gitu kan teman saya belum pulang yang ngajarin tadi itu. Jadi gimana itu Bu? Aduh Bu, kaki saya bengkak, iya. kayak bakso gitu. Sekarang udah 2 tahun. Itu kapan hari kemarin itu dia SMS lagi. Iya nanti tak bayar. Tapi bilnya nggak ngirimin. Kamu itu udah pernah nipu saya tuh udah nggak percaya lagi, saya gitu. Bayar dulu yang 6 kilo itu, aku kilo gitu kan. Ya sampai sekarang nggak dibayar. Oh, jadi udah sempat menipu, tapi ada ngechat lagi. Minta lagi. Diri. Udah ditolong. Itu seberapa sering Bu dapetin itu? Banyak banget itu. Di DM itu ada beberapa kali itu. Banyak banget. Sistem itu. Dan rata-rata semuanya anak laki-laki loh. Yang saya heranin tuh ada inisial laki-laki itu Bu ya, emang brengsek Bu. Makanya kita nggak suka sama laki-laki Bu. Gitu. Soalnya gini, saya kan mikirnya gini, anak laki-laki ini kalau mikiran saya sebagai seorang ibu loh ya, anak laki-laki itu nggak bisa masak. Kalau seumpama ini bakso kan simpel tuh, tinggal ngasih garam sama ini doang. Tapi setelah makan bakso kok Bu banyak yang melupakan gitu. Itu anak laki-laki semua soalnya yang nipu saya itu. Makanya lu nggak suka laki-laki, cewek. Iya, ya itu menurut saya itu juga pahitnya ya, karena ini makanya sekarang lebih banyak itu anak-anak itu yang bayar di awal sih, alhamdulillah banget, karena mereka sudah tahu bakso saya, jadi mereka lebih baik
bayar di awal daripada nggak dikasih bakso gitu. Jadi kalau saya bilang sih ini emang rezekinya ibu ya, kayak mungkin dulu ada yang nipu-nipu ya dapatnya sekarang. Alhamdulillah banget. Mudah-mudahan kedepannya makin sukses bu. Jadi hikmahnya dari Amin ya Allah. nggak ada prosedur apa sistem ordernya gitu Bu, kalau harus tunjukin apa jari kado gitu. Pakai itu pun juga banyak yang nipu, masih bisa yang nipu kok. Kadang kan itu jari kado bodong kan bisa. Oh iya. Jadi kita nggak bisa percaya. Dari paspor pun juga banyak yang nipu. Gue bingung sekarang. Jadi kita tuh nggak bisa percaya. Ini bakso loh. Iya, makanya saya juga heran. Makanya saya tuh sampai pernah, saya tuh kalau saya tuh orangnya sabar, tapi kalau udah memuncak panasnya saya langsung tuh ditulis tak inama amru ida itu. Mudah-mudahan orang yang udah saya nggak pernah iniin orang, nggak pernah nyusahin orang. Tapi kalau orang itu mencuri apa itu kan itu menjolimi ya. Saya kerja sampai segitu banyaknya, maksudnya nggak pernah tahu waktu, nggak pernah ini, tapi kok masih ada orang yang nggak bayar, itu kan hak saya. Benar. Kan itu berarti kan mencuri dari ini saya kan. Ya udah, mudah-mudahan nggak bakal ini rezekinya, keluarganya nggak pernah cukup sampai tak kun fayakun itu. Aduh, ya Allah, makanya pernah itu saya bikin story kayak gitu. Serius ya, masa berkali-kali loh ditipu, masa enggak, orangnya juga saya pengen tahu nih orang yang mana Bu. Masalahnya tuh padahal namanya gitu. Tuh ada yang namanya Muhammad juga. Aduh. Iya, padahal Islam anaknya itu, heran aku. Yang apa emang ini Ki, kalau kata maaf mungkin udah biasa apa mungkin bisa terucap, cuman kalau udah duduk di atas sajadah dengan doa itu aduh. Iya ya Allah. Jadi saya tuh bisa insaf lah pada bisa menyimpulkan Bu Tini ini orangnya Oishi Kunayan dia. Enggak apa. Enggak tegaan, intinya tuh enggak tegaan saya orangnya. Enggak tega banget. Kalau seumpama ada, Bu, ini saya kepingin bakso tapi gajiannya masih tanggal ini, ya udah tak kirimin dulu. Itu karena enggak tega. Maksudnya yang kayak gitu sih, siapa sih namanya, orang saya punya anak perempuan, punya anak, maksudnya pernah ngelahirin seorang anak, jadi kita semua kan sama-sama di rantau kan. Jadi pengen makan bakso tapi belum ada uang, ya mereka memberanikan diri. Itu kalau menurut saya mereka memberanikan diri ngomong sama saya, Bu, saya nggak punya uang tapi saya pengen banget makan bakso. Itu dengan keberaniannya dia itu udah saya acungin jempol. Iya, jarang orang kayak buat minta gitu. Iya. Gitu. Jadi ya udah tak iniin dulu, nanti kalau udah gajian dibayar, saya gitu. Yang penting amanahnya aja, saya bilang gitu. Iya Bu, pasti, ya alhamdulillah. Tuh guys, buat lu. Siapa tadi tuh? Buat bakso doang. Iya, siapa sih orangnya? Muhammad itu pokoknya loh. Nah, itu pahit manisnya Bu ya. Cuman dari pahit yang tadi kan itu, yang Ibu ada yang sampai ketipu, sampai awal-awal ngasih bakso cuman buat promosi ya, buat nih ngenalin bakso saya gitu, bakso ini. Nah, yang ngebuat Ibu tetap kayak saya harus bertahan nih gitu. Padahal itu kan lagi di titik-titik rendah ya, masih tetap istiqomah gitu. Ya karena saya yakin, ya maksudnya tapi mungkin kalau saya sendiri saya nggak yakin ya. Karena ada teman saya tadi itu, masa orang itu aja bisa, kita nggak bisa. Itu aja sih ininya. Gimana ya? Makanya saya itu ya udahlah, mungkin kalau bikin bakso jangan cuma ini aja, tapi harus muter, punya inisiatif sendiri. Makanya bakso apa aja ya yang harus biar lain daripada yang lain gitu sih. Nah, ini balik lagi ke Ibu bilang tadi. Berarti Ibu kan punya inovasi nih. Ada kayak bakso gitu. Bakso original kayak buatan Ibu sini nih. Ini bakso ini nih. Khas bakso gitu maksudnya. Kriuk. Bakso kriuk. Iya, dulu namanya bakso kriuk, tapi setelah tak lihat-lihat saya makan bakso aci itu, loh kok ini kayak bakso kriuk. Ternyata namanya bakso tulang rangu. Ya udah saya namain aja bakso rangu. Oh. Iya. Jadi itu beneran Ibu sendiri? Iya, original itu dari Ibu. Alhamdulillah itu inisiatif saya sendiri itu. Dan bahan-bahannya dari tulang ikan ayam. Ikan ayam. Tulang ikan ayam. Maksudnya itu dulu saya tuh tulang punya ayam. ini dari tulang ayam itu gitu. Tapi sekarang alhamdulillah Allah ngasih apa itu namanya? Jalan. Ngasih ini loh. Kamu bikin ini aja,
tulang rangunya pakai ini aja. Oh, ngasih ilham. Ngasih ilham. Iya. Iya, akhirnya iya bener loh itu. Ya kayak datang aja gitu, Bu ya. Datang aja pikiran kayak gitu itu. Serius, itu memang bener ada. Terus ya udah akhirnya tulang rangu itu saya, tapi ya nggak tahu ya, kalau saya nggak pernah nonton YouTube bakso apa itu, nggak pernah itu. Makanya saya itu sambil kerja di mesin itu sambil bakso apa kan itu sambil kerja itu kerja di pabrik. Oh, sambil kerja di gitu. Siapa ya nanti kiranya? Serius itu demi Allah. Iya. Ini sambil kerja sambil mikirin masa depan. Ya, soalnya kerjanya saya kan dulu bikin jok mobil kan. Jadi mencet itu sambil iya, mencet jok mobil Subaru itu kan. Saya iniin gini gitu. Iya. Jadi pas mencet rangu gitu. Iya. Bakso kriuk. Pokoknya saya tuh kan orangnya iniannya kalau bakso kriuk rasanya kriuk, berarti namanya bakso kriuk aja lah, gitu aja. Oh, jadi sempat namanya kriuk, sekarang udah rangu. Itu gini dulu ya, Bu. Itu bakso rangu. Terus kan Ibu udah macam-macam nih baksonya ya. Ada yang tingkatannya, kayak ini bakso paling laku nih, dari paling atas sampai yang tadi bakso rangu itu yang original, yang khas Ibunya. Kalau itu bakso tulang rangu itu dari ini saya sendiri. Maksudnya yang level ininya, Bu. Levelnya. Level yang lagi paling populer nih. Dari bakso yang lagi bakso originalnya, bakso kecil. Itu nomor 1, bakso original. Yang kedua itu bakso urat. Urat apa tuh? Bakso urat itu kalau menurut aku bukan urat sih. Kalau urat di sini sama urat di sana itu beda. Kalau di sini tuh kayaknya bakso kikil deh itu kalau menurut aku. Cuman orang-orang namainya tuh urat. Jadi ya udahlah ngikut mereka aja gitu. Mungkin pas bentuk dimasak hasilnya ada urat-uratnya gitu. Iya, kayak malu lu. Kayak kenyil-kenyil gitu loh maksudnya. Gitu. Nah, nomor 3-nya apa nih, Bu? Apanya? Nomor 3-nya, urutannya, rankingnya. Bakso urat cincang pedes. Cincang pedes. Isi cincang pedes itu best seller juga. Tapi sekarang setelah ada lava, cincang pedesnya kesalip sama lava. Lava yang kemarin mercon? Oh, bukan ya? Beda. Kalau mercon itu juga saya itu. Oh, itu original Ibu juga? Iya dong. Nah, ini itu pernah dengar yang mercon yang menurut apa itu yang berbeda dari Ibu sendiri yang lain itu apa ininya khas dari Ibu? Karena saya itu orangnya nggak suka ribet. Kalau isian itu kan ribet ya. Harus ngalusin, dialusin, harus diisi. Kalau saya itu orangnya suka antara adonan dan ini harus diplekin aja jadi satu, jadi tinggal nyototin aja kan gitu. Si bakso sama saya suka yang simpel-simpel gitu sebenarnya. Tapi rasanya tetap sama. Maksudnya sama itu karena orang Indonesia itu lebih identik dengan pedes ya. Jadi ya udahlah. Kalau tulang rangu kan nggak pedes tuh. Kalau bakso yang mercon ini pedes, pedesnya minta ampun, saya aja nggak bisa makan itu. Saya nggak, soalnya saya nggak suka pedes juga. Dia kemarin ini Bu, apa kan pas sahur nih. Pas sahur dia makan tuh bakso mercon. Bakso merconnya pedesan kan. Terus saya bilang, tutup mulut nih Bu. Tutup mulut 5 detik aja gitu. Pas dibuka, enak. Kasihan. Untung gak keluar api gitu. Pedes banget ya? Emang suka pedes? Suka banget pedesnya. Cuman kalau kita kan kalau udah suka pedes nggak bisa berhenti gitu Bu. Gitu. Jadi nagih. Tapi nggak sakit perut kan? Setelahnya apa ada yang keluar api? Tapi itu anak-anak cewek itu sekarang itu best seller banget itu bakso mercon itu. Lava, ya maksudnya kenapa saya bilang best seller? Kalau dulu kan awal-awal paling 1 kali kiriman itu 2 kilo, 3 kilo. Sekarang udah 8 kilo, 6 kilo gitu per kirim itunya doang, bakso itunya. Si lavanya ini, si merconnya ini. Mercon lava ya, itu salip-salipan Bu ya? Enggak, aslinya kan mercon. Kalau dari aslinya lava. Beda dong. Enggak, lava sama mercon itu beda. Dari khas bakso tin itu mercon Bu. Mercon. Cuman kan Bu Tini kan jual mercon sama lava nih. Dua-duanya. Iya, jadi salip-salipan pedes-pedesnya gitu. Kalau lava itu ada telur puyuhnya, isian dia. Oh, ada isinya. Beda dong sama. Iya. Dan sekarang kayaknya udah mulai naik lagi tuh bakso apa ya? Lava jumbo. Yang saya bikin di sematkan di IG itu. Disematkan? Yang
Nah, coba. Itu untuk 4 sampai 5 orang tuh bisa dimakan itu. Oh, itu bakso gede banget kayaknya. Kemarin bakso iga Pakai aja gede baskom ya. soalnya. Itu lebih gede dari bakso kemarin iga kan Ibu? Oh, Itu tuh. Nah itu. Oh, ini bakso beranak. Bakso Bukan lava bakso jumbo. lava jumbo. Oh, bakso lava jumbo. Ini isiannya itu Bu yang telur. Iya. Itu telur. Telur puyuh sama bakso kecil sama sambel itu. Makanya sampai meleleh kayak gitu sambelnya itu. Puasa lagi. Tapi ya enggak, kalau saya nggak bisa makan itu karena pedesnya minta ampun. Pedes banget. Nggak bisa. Ya, yang suka pedas berarti ini nih tantangan. Rekomendasi banget ya buat yang suka pedes nih. Lava jumbo. Itu untuk ulang tahun Pedes. ada acara loh ya. 8 orang maksimal Bu ya. Hah? Bisa sampai 8 orang makan. 5. 3 antara sampai 4 orang, 5 orang lah. Porsi 5 orang sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 orang itu ya. Iya. Kalau makan orangnya satu-satu. Iya benar 8 orang. Ini karena kelihatan di ini aja Bu ya, kecil gitu. Aslinya Itu anak itu saya nggak minta sebenarnya di customernya itu. Cuman dengan kesadaran jadi, Bu ini enak banget. Ada kok udah saya iniin saya screenshot gitu kan. Ya tapi saya minta izin dulu. Ini boleh nggak kalau mau saya ini? Oh boleh Bu, silakan. Alhamdulillah enak banget itu. Itu anak Fukui. Ya seneng ya kalau seumpama ada banyak orang yang ini di masakan kita, siapa sih yang nggak seneng kayak gitu sampai di kayak giniin gitu loh. Itu yang paling gede Bu? Apa ada lagi yang lebih gede? Enggak, itu soalnya di sini tuh kita nggak mencakupi tempatnya sih. Dan itu pun yang paling gede itu 3 kilo lebih. 3 kilo lebih dikit. Tapi kalau pesan bisa nggak Bu yang ukuran iya, gede? di request. Misalkan Iya. Gede gitu. Saya mau ngasih kado ulang tahun nih Bu. Dah, apa? Lo kado ulang tahun bakso gimana? Jadi apa yang sekitar 20 kilo gitu. Oh, kalau itu nggak bisa dong. Nggak bisa kita. Alatnya Soalnya ya. nggak, dan juga masih belum ada kemampuan ke situ. Jadi kita itu bikin bakso itu sesuai kemampuan dan ininya kita sih. Sebisanya kita gitu. Jadi ya itu yang paling gede untuk saat ini. Nah, itu buat masalah bakso nih. Kita ke peritilannya nih Bu. Saya nanya masalah bumbu dulu nih ke Ibu nih. Nah, bumbu itu bumbunya Indonesia banget Bu. Asli. Iya, bumbu Indonesia. Dan ini juga walaupun kayaknya ini udah halal Bu ya pasti ya. Halal banget 100% halal. Yang nggak halal itu paling cuma garam. Iya, kalau garam soalnya nggak ada. Saya nggak bisa bohong di sini. Mau cari garam yang ada tulisan halalnya. Ntar dulu Bu, bukan masalah bohongnya. Nih garam nih, ngecek garam halal tuh gimana? Berarti kalau manis haram gitu. Enggak, soalnya Bu ini bumbunya kan ada beberapa orang yang nanya ini bumbunya semuanya halal. Iya halal, tapi yang nggak ada halalnya cuma garam. Aku bilang gitu. Sama tepung tapioka ya, tepung tapioka nggak ada tulisan ininya. Tepung emang ada tepung haram gitu? Nggak tahu. Yang intinya tuh yang nggak ada apa itu labelnya. Yang nggak ada ininya babi-babi kayak bawang putih itu kan ada airnya. Biasanya kalau bawang putih bisa dicampur minyak babi lah apa. Alhamdulillah punya saya itu berlabelkan halal. Oh, berarti Ibu mesen ngambil orderan bahan bumbu yang udah berlabelkan halal. Halal semuanya halal. Itu tuh langsung dari Indonesia atau enggak, di sini kan ada ininya sendiri. Ada yang jualan di sini. Oh, tapi emang bumbu asli Indonesia gitu. Iya. Cuman Ibu ngordernya ke orang ketiga gitu ya. Enggak, di toko-toko Jepang ada, tapi toko Jepang pun yang tak cari yang ada halalnya. Nyari. Ribet dong Bu, nyari-nyari halal nih. Oh, nggak halal nih. Enggak, alhamdulillahnya banyak yang halal di toko itu gitu. Toko apa Bu? Bisa direkomendasiin? Di Gyomu doang. Oh, Gyomu. Tahu kan Gyomu? Tahu. Ya itu di Gyomu itu. Nah, itu emang rasa kan beda ininya. Kemasannya mungkin kayak kalau Indonesia kan kayak Royco atau segala macam. Kalau Jepang juga sama. Kalau kita nggak pakai Royco Jepang, karena Royco Jepang itu kan kadang ada apa ya? Ada campuran babi-babinya gitu. Makanya kita pakai. Berarti Bu nggak mau ngambil resiko. Kita just tip dari Indonesia kalau untuk Royco gitu. Berarti yang diutamain 100% halal. Iya. 100% sampai tujuan. Buruan di order ya. Di order. Bakso ini. Nah,
Ibu kan itu tadi masalah bumbu nih. Ibu kan owner sendiri ya. Udah owner nih. Masih kerja juga, Bu? Iya dong. Ih, Ya kalau panutan. soalnya ya bukannya ini ya. Nanti kalau saya nggak kerja siapa yang ngerjain? Oh, maksudnya Kan ngerjain baksonya itu ya? Maksudnya ada orang bagian ngerjain baksonya udah ada. Saya bagian belanja, beli-beli bahan-bahannya semua. Ya bagian kadang kalau seumpama ini ya ngewangi apa itu membantuin lah, ngebantuin bikin bakso juga. Ibu mulai bikin baksonya kalau nih per hari nih aktivitas Bu ya. Dari jam berapa nih biasanya mulai produksi? Dari jam 10 pagi. itu udah start ya. Start sampai jam? Kadang kalau bikinannya banyak itu sampai pernah itu loh sampai jam 6:30 pagi demi Allah. Pernah itu. Jam 10 pagi sampai 6:30 pagi. Itu yang ngerjain orang 1, 2, 3 orang. Saya start sampai dari jam 10 sampai jam 2 pagi karena saya udah kelelahan tidur, diganti sama anak dari jam 5 sampai jam 7 pagi karena bulan puasa itu. Karena ngejar orderan. Iya, ngejar orderan. Berarti total berapa kilo itu Bu? Waktu itu hampir berapa ya? Dulu kan masih belum bisa ya, maksudnya belum sepinter sekarang. Jadi itu bikinnya tuh pelan-pelan banget gitu. Jadi ya itu yang bikin ini, tapi ya sekarang ya meskipun 180 kilo paling sampai jam 11, jam 12 gitu. Itu ininya selesai bikinannya, belum packingnya, belum itu yang bikin lama. Iya. Ibu sendiri udah berapa karyawan? Ada berapa orang yang? 2 orang. 2 orang, tapi sama partner saya itu 3 orang jadinya. 4 sama saya. Itu ngurusin semua bakso dari tadi yang Ibu bilang dari jam 10 pagi pas yang malam. Iya. Sampai ngurusin semua bakso. Kalau untuk bumbu kita ada sendiri nanti orangnya yang baituan gitu. Baito. Ada juga yang ada baito, anak baito khusus untuk bumbu. Tapi jarang Bu, dia udah owner nih kan. Harusnya kalau udah Ibu dengan ya followers banyak ini gitu kan, udah tinggal duduk aja diam gitu nih pada kerja gitu. Saya jadi bisa. Ikut produksi juga gitu. Saya nggak bisa kalau gitu ya. Saya tuh kalau istirahat paling kalau pulang ke Indonesia baru istirahat. Orang soalnya kerja di sini tuh nggak ada liburnya kok, sama aja capek dong. Ya justru apa teman saya itu yang siapa itu yang dari awal buka bisnis itu tak suruh di rumah biar aku aja yang belanja, kan kasihan setiap hari dia capek ini. Jadi saya aja yang jalan terus gitu. Jadi emang sekarang udah fokus di bakso aja gitu. Fokus di bakso aja. Makanya sampai saya setelah merintis berapa bulan gitu saya berhenti dari kerjaan saya karena udah 70 kilo itu aku udah berhenti. Pas 70 kilo itu udah. Pas 70 kilo. Pokoknya saya nggak berhenti. Pokoknya berapa kilo itu ya? Pernah itu satu kali kiriman cuma 12 kilo itu. 12 kilo? Itu kan dulu. Maksudnya yang awal-awal itu. Yang awal-awal itu 12 kilo doang. Satu kali kiriman, ya Allah. Jadi satu minggu itu cuma 20 kilo, 24. Pokoknya ya Allah dikit banget aku gitu. Ya disitulah aku pengen berhentinya di situ. Pas merintis di awal itu Bu ya? Apalagi nulisin tempio sendiri. Iya kan itu tempio alamat itu. Manual masih. Terus masih harus nganter ke Yamatonya sendiri. Tapi sekarang udah banyak banget inisiatif ini. Jadi kalau seumpama ini nggak harus lewat Yamato aja, lewat pos juga bisa. Gitu kan. Tapi gimana Bu? Tapi apa? Ya? Tapi lewat pos tuh kalau seumpama ada ini yang nggak datang itu harus nyerahin KTP saya itu. Maksudnya kan ini bener nggak kamu yang ngirim, coba alamatnya sama KTP-mu kan gitu kan, disamain. Kadang ada orang yang bukan punya dia tapi orang Jepang nggak mau dikayak gituin gitu loh. Makanya harus ada bukti ininya gitu. Bukti konkretnya. Ada penanggung jawabnya gitu ya. Ya tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada masalah sih. Paling kalau seumpama ya udah balikin aja, disuruh balikin. Tapi kan sekarang sistem COD kan Bu ya? Alhamdulillah saya udah sistem COD udah mulai ada di saya, di bakso saya. Nanti ditipu lagi kayak yang si iya, lebih efektif pakai sistem COD ya. Kalau COD kan aman kan? Jadi kalau barang
nggak dibayar balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Cuman balik lagi pun ibu kena Kena cas juga ongkir kan? dong. Ongkir. Ya, tapi Iya, ya nggak iya. apa-apa lah daripada nanti udah apa bayar bakso cakup kan itu anak yang nipu-nipu tuh yang cakup bareng. Akhirnya dia yang bayar, baksonya dia yang makan tapi nggak bayar ke kita kan. Tapi kalau COD ini ongkirnya kita yang bayar tapi baksonya nggak kemakan mereka gitu loh. Iya sebenarnya lebih amanan COD gitu sih. Nah terus itu bakso nih, ketahanannya berapa lama Bu? Ntar lu Mat. Nih sebelum gue jawab dulu nih, kita buat teman-teman ada iklan dulu. Kita dapat sponsor juga, oke? Iklannya dilihat di sini. Puasa udah jalan 2 minggu, buka pakai karage terus. Dan ini lu ada saran nggak? Buat menu buka? Iya buka hari ini. Ada dong. Tapi Apa lu tuh? ikut gue ya. Mana? Udah ikut aja. Oke? Lah, di mana ini Ki? Kok banyak bakso? Nah, jadi ini nih bakso yang lagi viral di sosmed, Instagram, di TikTok, namanya bakso Butini. Bentar. Nah, ini yang buat pasti Butini. Kok tahu? Jadi, bakso Tini ini ada banyak varian rasanya. Ada total 20 varian rasa coba. Mulai dari bakso mercon, bakso urat, bakso iga, bakso beranak, dan banyak lagi varian rasanya. Bakso Tini ini juga dibuat dengan bumbu-bumbu Indonesia, asli Indonesia dan rempah-rempah Indonesia. Jadi rasanya pasti Indonesia banget. Dan yang penting nih, 100% halal, no debat. Ini keren banget. Gimana cara ordernya tuh? Gampang lagi. Nih gue kasih tahu ya. Lo tinggal cek aja IG-nya di @bakso_tini dan lo bisa DM dan pre-order di sana. Buat pengirimannya sendiri nih, seluruh Jepang, mulai dari Okinawa sampai Hokkaido. Jadi mau lo ada di Tokyo, Yokohama, Shibuya, Hokkaido, itu bisa sampai ke apatonya. Gila, sumpah keren banget. Iya dong. Udah ada nih. Alhamdulillah. Lo mau ngapain, Met? Met. Ntar dulu. Udah pada sholat asar belum? Asar dulu kita. Asar. Nah, jadi tuh guys, buat kalian buruan di order ya. Bakso Tini 100% halal, 100% sampai tujuan. Buruan di order. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih. Bakso Tini itu kuatnya ketahanannya sampai berapa lama, Bu? Nah, cuman sebelum ke sana, pengen tahu olahan cara ngolah bakso Tini dari awal, Bu, sampai bener-bener jadi. Proses pembuatannya gitu. Oh, gitu. Kalau kita masih menggunakan manual ya, manual? Iya. Setiap satu adonan itu 6 kilo kita taruh di bak-bak yang khusus untuk pembuatan bakso itu. Jadi 6 kilo itu kita campur semuanya. Jadi pakai tenaga bener-bener itu loh. Kirain pakai mesin. Belum ada mesin. Ya Allah. Ya kalau ada mesin mah enak gitu kan. Jadi kayak ngaduk adonan sebanyak itu pakai tangan. Pakai tangan, pakai sarung tangan gitu kan. Pakai di ini. Jadi makanya ini sekarang keju semua. Keju apa? Maksudnya apa? Keras banget tangan saya. Iya, maka soalnya kan itu prosesnya. Terus habis itu ya seperti biasanya sih habis ini nanti kalau udah bercampur semua dimasak terus dimasukin di freezer. Kalau di freezer sih saya pernah tuh nyoba bakso khusus untuk cobaan saya. Sengaja nggak saya jual tapi saya taruh freezer aja selama 4 bulan terus kapan hari saya makan tuh alhamdulillah masih bagus, rasanya masih nggak berkurang asalkan sampai di ice ya. Di beku ya, beku banget itu. Tapi kalau di freezer cuman pendingin kayaknya basi, Bu ya. Iya, kalau di kulkas itu basi. Soalnya saya udah pernah nyoba basi banget nggak enak kalau seumpama ditaruh di kulkas meskipun sama-sama dingin. Tapi kalau di freezer itu bisa sampai saya itu 4 bulan. Mungkin kalau seumpama nggak ini bisa 6 bulan juga kali. Cuman ya jangan sampai setahun juga gitu kan. Kalau setahun tuh udah rasanya udah hilang gitu. Iya. Bukan bakso lagi jadi. Iya, soalnya kita nggak pakai bahan pengawet kan. Jadi ya ketahanan bumbunya itu mungkin sampai 4 sampai 6 bulan aja. Saya soalnya
belum nyoba sih yang untuk 6 bulan tuh gimana rasanya, nanti tak coba lah, tak makan sendiri. Tapi lebih baik, lebih Lebih cepat, cepat itu lebih baik lebih baik. dimakan. Jadi rasanya masih benar-benar Iya, fresh gitu ya. bener-bener kental gitu kan. Soalnya apalagi yang bakso beranak Bu ya, mungkin bakso Lu bapaknya bagi anaknya kagak tahan gimana? Lu bikin bakso beranak nih, lu makannya setahun kemudian udah gede anaknya, gimana? Ngaco. Nah, ibu ini kan berarti benar-benar prosesnya tuh rumahan. Ya. Ya, jadi proses mulai dari awal, ngaduknya juga prosesnya sendiri, rumahan. Itu gede Bu berarti. Besar. Apa Soalnya kan kayak ini dapurnya. Soalnya sampai ya, 100-300 kilo gitu. Saat ini kita masih di Apato ya. Tinggalnya tuh masih di Apato. Alhamdulillah kita dapat Apato itu yang ini LDG-nya tuh besar banget. Jadi kita jajar-jajarin aja ininya, nanti bagian itu ganti-gantian gitu. Berarti seluruh rumah ibu bakso semua nih. Iya, jadi masuk itu udah bakso. Iya, bakso aroma pentol itu udah. Iya, serius itu. Banyak orang Jepang itu kalau Yamato itu kan orang Yamato paling nggak suka, orang Jepang itu paling nggak suka bau yang terlalu agak keras ya. Iya. Makanya selalu pakai masker gitu. Jadi itu yang kayak manual itu kan, kalau bakso itu semua pakai tangan Bu ya. Kalau untuk ngebulatinnya juga pakai tangan juga. Kita pakai tangan semua. Dari berapa ratus kilo gitu? Iya, pakai tangan semua. Makanya kadang kalau seumpama ini ada anak beberapa orang yang kalau mau itu, maksudnya mereka libur nih, dan kebetulan kita rame, tak panggil. Itu anak saya Tama itu sering dulu kita panggil. Tapi karena sekarang kita sudah ada Staf khusus yang membantu saya, jadi ya pakai orang dua itu. Alhamdulillah ya kekejar semuanya. Meskipun makanya kemarin saya bikin 175 karena saya merasa kekejar. Jadi ya alhamdulillah nggak sampai. Tapi kadang ada saja sih yang masih kurang gitu kan. Maksudnya pengirimannya harusnya hari ini, tapi ternyata baksonya udah kehabisan tuh. Jadi ya ini diikutin ke ini ya Kak gitu kan, sama minyak gitu kan. Alhamdulillah, iya nggak apa-apa kok. Mereka itu mau ngerti keadaan kita. Sampai gitu. Kayak gitu Bu, sampai kayak order tapi kita sampai kehabisan gitu. Oh makanya Ibu pakai sistem pre-order dulu pre-order, gitu. Makanya nggak bisa langsung pesan. Tapi itu pun kadang ada sebagian kalau udah ini kan ada yang kelewat karena banyak banget DM yang masuk kan, banyak yang kelewat gitu. Jadi yang kelewat itulah kadang yang ini gimana ya, namanya orang kan memang pasti ada kritikannya lah ya. Ini gimana sih kok pelayanannya kayak gini. Padahal kita itu nggak kepingin kayak gitu, melayani orang kayak itu nggak kepingin. Cuman kita kan setiap manusia kan pasti ada kelengahannya ya. Nggak semua itu ada kelalaian lah. Ada kelalaian itu, tapi itu juga paling terjadi sebulan sekali lah ya. Apalagi soalnya kita itu kan banyak yang harus dikerjain juga, DM juga banyak yang masuk. Kecuali admin kita pun juga nggak fokus di itu aja, karena dia juga harus ngerjain yang lain gitu. Jadi saya kadang kalau seumpama ini urusin dulu yang ini, nanti biar ini saya yang iniin. Ya, saya tuh meskipun pendiri bakso ibaratnya kerja saya lebih ini kesana kesini ke situ gitu. Maksudnya lebih sibuk ya? Lebih sibuk daripada karyawannya? Iya. Padahal owner loh. Kalau karyawannya sih cuman bukan karyawan sih, kalau menurut saya itu partner apa ya? Iya, partner saya yang membantu saya. Saya itu kalau nggak ada mereka mungkin saya nggak bisa kayak sekarang ini gitu loh. Jadi mereka yang kamu udahlah biar aku aja yang keluar belanja, kadang sampai kena macet panas ya Allah aku gitu. Mereka yang tak suruh bikin bakso di rumah gitu kan. Berarti keren banget ya. Itu udah berapa lama sama orang itu? Dari awal bakso itu berdiri? Oh enggak, baru 8 berapa bulan itu Mas itu ya? 8 bulan apa ya? 8 bulan apa 8 bulanan? 8 bulanan? 8 bulan terakhir. Sedangkan yang barusan masuk ini baru sekarang, yang barusan masuk sebulan. Jadi total semuanya ada berapa Bu?
4 orang sama saya. Oh. Yang dari awal sekali ya yang itu sama saya, yang partner, bener-bener partner dari bawah sampai sekarang. Yang ngajarin ibu itu. Yang ngajarin saya udah pulang. Sekarang dia buka bakso juga di Indonesia. Enggak tahu saya. Kayaknya sih enggak, dia jualan bakso sih, jualan buah sih katanya. Tapi Ibu ada rencana mau buka cabang di Indonesia gitu? Kalau itu enggak. Belum. Enggak ada. Enggak ada. Kenapa saya bilang enggak ada? Karena saya udah merasakan perbedaan bakso di sana antara bakso di sini. Apa itu? Dari dagingnya. Saya dulu waktu ini saya pernah bikin bakso daging di sini loh ya. Enggak dikasih ayam sedikit pun, enggak dikasih daging ayam itu rasanya baksonya itu kayak aneh gitu, lembek. Itu murni daging loh ya, yang di Jepang sini. Lembek, nggak enak banget. Tapi kalau dikasih bakso ayam, kerasa banget kayak bakso Indonesia. Tapi kalau di Indonesia, kalau bikin bakso gitu dicampur ayam kan nggak enak. Harus yang bener-bener original. Sapi doang kan. Dan itu pun kalau seumpama saya jualan di sana, nggak bakal untung di Indonesia. Daging di sana mahal, jualnya paling 10.000, 20.000. Ya biar kita bener. Kalau seumpama ini ya buat apa? Kalau di sini kan setidaknya masih kebantu sama ininya masih terjangkau lah ya semuanya. Ya, itu harga Ken susah banget sih Bu itu. Iya, ya, mau dijual terlalu mahal juga kasihan, dijual terlalu murah juga nanti kita yang rugi gitu kan. Jadi makanya kita ambil tengah-tengah aja. Dapet sih, jadi harga Ken susah banget gitu ya kan. Iya, jadi kalau di Jepang Ibu gimana? Ada rencana buka ini cabang? Kalau buka untuk tokonya saat ini gitu. cabang sih masih belum ada rencana, tapi insya Allah nanti sepulang saya dari Indonesia, kita ada beberapa hari yang lalu udah wawancara sama Binggoshi ya, sama Sensei lah, bukan Binggoshi, udah diarah-arahin dan nanti awalnya kita buka kantornya dulu karena alamat saya di Kanagawa, kantornya nanti ada di Yoyogi di Tokyo. Oh, pas kantor pusat kota ini. Nanti setelah bikin kantornya itu baru nanti di Gunma itu mau dibikin pabrik dapur lah, bukan pabrik. Tempat produksinya gitu. Tempat produksi yang enggak, sekarang kan masih campur jadi satu tuh, tempat tidur sama dapur. Sebenarnya kalau orang Jepang kan nggak boleh, kalau makan itu ya harus dapur-dapur aja gitu. Itu buat mendapatkan izin legalnya Bu ya. Makanya nanti insya Allah bulan 6 kalau sudah saya pulang diurus lagi, sudah deal, baru nanti semuanya bisa di ini. Dan itu paling nanti aku yang butuh admin satu lagi. Admin. Maksudnya admin, bukan adminnya admin promosi di itu di supa-supa gitu, masukin di supa sama sales gitu. Sales gitu, itu sales ya? Iya, jatuhnya sales dia. Ya, itu nanti insya Allah saya mau bikin kayak gitu juga supaya bakso saya itu menjepang gitu. Iya, masuk ke. Jadi kalau soal ini ngapain cuma ini apa maksudnya setengah-setengah ya, sekalian aja kalau memang sudah, soalnya kita buka usaha ini juga udah bertahun-tahun, dari rencana itu udah bertahun-tahun yang lalu loh. Jadi planningnya udah dari awal gitu kan. Tapi kan kita karena kita dari bawah, seperti yang aku bilang tadi, nggak bisa kita langsung ke atas gitu kan. Makanya dari bawah dulu karena sekarang sudah mengumpulkan sedikit-sedikit biayanya, kan biayanya juga nggak sedikit kan. Alhamdulillah sudah ini baru menemui Binggoshi, oke kamu pulang dulu, baru nanti bulan 6 diurus lagi. Ada rencana mau buka lowongan buat Kensus ya gitu? Kalau senseinya bilang sih, makanya dibikin Kabushiki Kaisa nantinya. Mau bikin langsung Kabushiki Kaisa. Ya nanti kalau bikin Kabushiki Kaisa itu nanti kita kan untuk yang punya SSB apa kemarin itu saya. Punya skill ya? Ini sertifikat skill tenaga kerja. Iya, harus ada sertifikat ya. Itu harus ada sertifikat ya, pengolahan makanan. Nanti kalau sudah ada itu, dan itu pun juga harus nunggu berapa tahun kemarin? 3 tahun. Setelah pengajuan izin itu baru 3 tahunnya lagi baru dapat ngambil orang Indonesia. Kalau ini itu ditinjau lagi Bu, apa mungkin seandainya selama 3 tahun itu kalau nggak gagal nih seandainya nggak bisa nih gitu, itu yang dilihat apanya Bu? Dari pendapatannya. Pendapatannya kan perpajakan kan yang ini. Nah itu kalau buat produksi dong apa yang
restoran gitu Bu, ada ini Untuk saat ini kita masih warung belum bakso sini misalnya. karena saya izinnya online. Hmm. Ya untuk saat ini masih online sih, tapi nanti sama senseinya itu mau diginiin restoran kecil gitu kan, khusus untuk itu. Kan nanti kayak perpajakan tuh pasti ngelihat dari restoran, kan ini makanan, dilarikannya kemana gitu kan. Jadi ya ada restoran kecil sama dapurnya aja. Jadi ada produksinya, buatnya, ada outputnya juga nih, Iya. ada warungnya. Keren banget sih itu. Makanya nanti kalau seumpama saya bisa bikin restoran itu, saya mau tetelan tuh nanti kayak tape hodai itu loh. Dan nanti cincang pedes itu juga tak bikin tape hodai. Makanya biar di seluruh Jepang, ayo ke Gunma yuk. Gitu. Iya, lo musim panas mau kemana? Ya ke pokoknya Gunma yang yuk, maksud ini. sama gitu. kayak, makanya saya pulang ke Indonesia kan juga ada sedikit mau belajar lagi bikin bakso itu. Oh, ada yang belum kekejar sampai ini sama Ibu? Kayak ada bakso yang satu panci. Maksudnya bakso satu panci gimana? Oh, ya, yang lu bilang tadi mau yang... pesen 20 kilo tadi, ya begitu. Tapi kayaknya murah deh, soalnya di sini kan nggak memadai ya alat-alatnya, nggak sama kayak di Indonesia. Kan, kalau seandainya nanti udah punya dapur sendiri, kayaknya bisa deh Bu, udah gede kan? Oh itu nanti jadi ciri objek wisata. Ya, makanya nanti mau cari guru di Indonesia nanti, yuk guru nanti iniin aku ya. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau ulang tahun, bukan kue tar lagi, bakso gitu. Happy birthday. Itu aja anak yang itu katanya buat ulang tahun Bu, gitu kan. Oh ya udah, jadinya dibikinin itu. Wah, keren banget Bu. Iya. Ini mudah-mudahan doa-doanya Ibu nih kejabah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kalau kan kemarin Ibu ngirim bakso ke kita nih, ya kan, buat kita review juga, itu baksonya enak banget. Cuman kita agak bingung juga nih Bu. Pas begitu datang kan baksonya beku, bumbu-bumbunya beku nih. Itu penyajiannya langsung direbus semua atau gimana Bu? Oh, kalau untuk penyajian bakso itu untuk mendapatkan rasa yang lebih enak di kuahnya, itu direbus dulu baksonya sama kaldunya. Kan itu ada kaldu tuh, meskipun cuma sedikit. Kaldu sapinya itu direbus ya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kaldunya itu yang bentuk bumbu yang bukan yang putih-putih itu. Oh, yang putih. Kaldu daging yang kayak daging. Nah, itu nanti dimasukin dulu sama baksonya. Kenapa? Karena baksonya itu dalamnya kan masih beku. Jadi itu airnya harus dibanyakin. Di dalam panci itu airnya harus dibanyak, terus nanti setelah 20 menit mendidih banget itu baru nanti dibuang airnya. Dibuang, sisain kalau misalnya bikinnya 1 porsi ya. Karena itu kan bakso gede kan harus kelelep tuh pentolnya itu. Kalau kamu nanti bikinnya cuma kuahnya sedikit, nggak bisa matengin itu, masih jadi masih harus semua kegodok baksonya tuh harus bener-bener kegodok gitu, harus maksudnya tenggelam semua gitu. Meskipun cuma 1 butir loh ya. Itu ngerebus baksonya aja atau di pas rebusin bumbunya juga dimasukin? Bumbunya nanti kalau sudah 20 menit sudah gemula, baru nanti dibuang kuahnya, airnya itu nanti tapi airnya kan jangan semua dibuang tuh. Oh, di situ baru masukin bumbunya. Baru dimasukin bumbunya itu. Terus nanti jangan lupa juga ditambah garam, vicin, karena di dalam bumbu itu kita nggak kasih garam sama vicin loh ya. Karena orang itu lidahnya kan beda-beda. Sesuai selera ya. Sesuai selera. Nanti takutnya kalau saya yang ngasih, kok rasanya nggak ada, kok kurang asin, kok keasinan kan ada, mendingan nggak saya kasih memang. Oh, berarti itu tanpa vicin, tanpa garam. Tanpa garam. Oh, berarti itu. Jadi rasa kita yang nentuin gitu, tinggal nambahin. Iya, tinggal rasa kalian yang nentuin, tapi untuk bumbunya udah dari kita. Oke. Siap. Kita agak ngelenceng sedikit nih Bu, dari perbaksoan ini, insya Allah udah kejawab semua nih penasarannya kita. Nah, sekarang Ibu kan awalnya saya kirain kerja Kensusei di sini tadi awalnya. Ibu, jadi sama kayak kita, apa status di Jepang itu sebagai Kensusei kita? Saya sih dulu bukan Kensusei. Saya menikah sama ada deh gitu kan. Yang membawa saya ke sini gitu. Orang Jepang.
Ya, Wah. Oh, jadi ibu ngikut suami ke sini? iya dulu awalnya saya nggak mau diajak ke Jepang. Enggak, kenalnya di mana, Bu? Di Bali. Oh, di Bali. Saya waktu itu jualan apa ya? Kenalan itu ya, jualan apa ya? Waduh lupa, udah lama soalnya tahun 2003 kan pacaran sama dia. Ibu yang ngedeketin dia apa dia? Dia dong. Guys, wanita Indonesia laku ya. Lihat itu. Indonesia loh. Go internasional. Coba. Udah Gila, mancanegara. Jadi sekarang udah berapa lama total ibu di Jepang? Oh, kok itu kalau saya dari ini saya kan bulan 6 tahun 2006 kesininya. Kalau kenalnya sama si orang Jepang itu tahun 2003. 2003. Ketemu langsung karena saya orang ini soalnya suka buku. Oh, tapi jadi kan- gini tabrakan terus ibu buku jatuh. Aduh. Enggak ya, saya jualan buku Oh, gitu. jualan buku. Dia suka komik-komik gitu loh. Omang-omang. Di salah satu toko buku gitu. Nah, di situ kan ibu belum secara bahasa mungkin Nggak belum. bisa sama sekali saya. Lah, Tapi- kok bisa dia ngedeketin ibu gitu sih, Bapak? Dia pakai bahasa Inggris. Oh. Dulu saya waktu di Bali ngawas banget Inggris. Gimana? Sekarang udah lupa. Kata-kata ininya gimana? Bu? Kata-kata gombalnya gitu, Bu. Aduh nggak ngerti. Dia orangnya sukanya nggak ada gombal-gombalan, to the point. Gini Bu, to the point-nya. Nah, ini agak pribadi sih. Mm-mm. Yang ngebuat si Bapak suka sama Ibu apa? Satu poin aja. Kok dia bisa suka gitu sama produk Indonesia gitu loh? Oh, yang membuat suka apa ya? Saya sendiri nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Intinya tuh dia bilang sama saya karena saya hitam, kecil. Dulu badan saya kecil. Hitam, guys. Iya, hitam. Laku. Hitam, kecil, matanya blolok gitu. Dulu waktu saya kurus matanya blolok kan memang. Menarik perhatian, Bu ya. Iya. Jadi itu Bu Tini Itu aja sih. Oke. Dan satu, orang Jepang itu nggak suka minta dibeli ini nih yang mahal-mahal, nggak suka. Walaupun cewek kebalikannya gitu. Kalau bisa, janganlah itu mahal lah. Saya nggak mau yang mahal-mahal. Kalau bisa digituin aja. Padahal sebenarnya di hati nggak. Rata-rata cewek kan gitu kan. Iya ini serius ini. Janganlah kita belanja di supermarket aja. Jangan belanjanya di pameran aja murah-murah. Ya udah dari situ dia, kamu kok ini banget sih. Iya, kamu nggak suka barang mahal, nggak usah. Nah, terus menurut aku gini, oh ini asli ini orang pelit. Pelit ini aku bilang gitu. Iya serius, tapi ya alhamdulillah. Tapi aslinya baik kan, Bu? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi kalau buat sampai di titik ini tuh kita jadi kenal nih kan pribadinya Bu Tini tuh gini gitu kan. Kisahnya dari bawah, dari nol gitu, merintisnya gitu. Jadi Sampai ada di titik ini, sampai ada yang bilang Bu Tini. kakinya sakit dikasih bakso gitu kan. Tapi jangan ditiru guys, nggak bakal dikasih lagi. Nipu maksudnya dia. Jangan di. Ya mudah-mudahan dia bengkok beneran kakinya. Jangan dong. Ya kan dia menipu mencari makan dengan mengorbankan foto-foto kakinya dia loh. Kalau dia bengkok karena makan bakso terus akhirnya bengkok beneran gimana coba? Iya kan nggak ikhlas saya. Yang merasa aja. Yang merasa aja, yang nonton yang merasa. Nah, ini terakhir Bu, karena sampai kapan nih, Ibu kan pasti kan tujuan orang berbisnis kan ada tujuannya Bu. Sampai kapan Ibu pengen jualan bakso dan tujuan terakhir buat Bakso Tini itu apa sih gitu ke depannya? Saya ini saya kan merasa sudah tua ya, ibaratnya sekarang udah umur 40 sekian tuh, udah 40 lebih itu kan udah tua. Saya kan punya anak gitu kan. Saya nggak bisa ngasih anak saya hal-hal yang mewah ibaratnya. Saya punya mimpi bakso ini kalau seumpama nanti saya bikin Kaisa dulu, terus anak saya bisa ngelanjutin ya, ini tujuannya untuk anak saya. Karena saya nggak bisa ngasih harta. Saya bisanya ngasih nih, tak kasih modal ini sudah, kamu tinggal menjalin aja, gimana cara menjalaninya kamu. Dan saya juga sering ngajarin karena saya kalau ngadepin orang itu nggak boleh dengan kepala yang ini, tapi orangnya tuh parah banget, terlalu ini nggak boleh kayak gitu. Orang penjual tuh harus sabar
intinya tuh kayak gitu. Meskipun orangnya kadang ada kan anak banyak nanya itu, tapi alhamdulillah kalau orang ini banyak nanya berarti orang ini bener-bener ini sama kita kan. Tapi kalau orang diam aja biasa aja, itu kan nggak ada ininya gitu kan. Tapi kalau berarti respect menurut aku loh ya. Iya benar. Orang cerewet, orang rewel itu lebih ini karena mereka namanya juga belian. Takutnya nanti kalau kejadian kayak gini-gini gimana. Iya, jadi saya pertanyaan itu lebih bagus daripada nggak tanya terus nanti kok ini jadinya begini sih, kok jadinya begini gitu. Dan saya ngajarin anak saya itu sampai ke situ gitu loh. Ya nanti ini untuk anak saya, dan saya kalau sudah anak saya udah oke, baru saya berhenti pulang tinggal istirahat di rumah. Menikmati hari tuanya gitu ya. Menikmati hari tua. Dan Ibu ada saran-saran buat orang yang buat pemula sekarang Bu lagi bisnis gitu? Kayak saran-sarannya? Saran-saran saya, orang pemula itu tidak mudah ya. Maksudnya ada pahit manis ketirnya. Ya kita namanya orang pemula itu apa ya? Harus berkorban dulu lah. Berani berkorban. Sampai saya saja gajian 3 bulan loh, saya korbanin, nggak ngirim keluarga demi untuk iniin bisnis saya itu tadi. Dan itu berdua, bukan hanya gaji saya aja, sama gaji yang partner saya itu tadi. Jadi di saat kita ada di bawah, jangan sampai, aduh kok gini nih, kayak aku tadi. Ya untung partner saya itu orangnya sabar, kuat. Jadi harus saling menguatkan. Kalau mau buka bisnis, kalau bisa jangan sendiri aja, karena kalau sendiri, kalau di saat kita jatuh nggak ada yang mendukung. Tapi kalau kita berdua, yang benar-benar orang yang sama percaya sama kita, kita percaya gitu kan, orang baik banget sama kita, udah tahu luar dalamnya dia kayak apa, lebih baik cari partner yang kayak gitu, yang bisa ngedukung kita. Padahal dia sendiri juga jatuh, karena kan uangnya juga habis benar. Itu tadi. Jadi sama-sama menguatkan aja. Saling mengerti, dan mendukung. Dengan berjalannya waktu pasti di saat rasa bakso kita ya misalnya ini nggak enak, dengan berjalannya waktu kita udah mulai ingat ya, yang kayak gini nih dari ininya tangan tuh kan kelihatan tuh enak enggaknya bakso itu udah kelihatan. Jadi jangan gimana ya, intinya jangan mudah putus asa lah. Keren. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Kayak saya dulu down banget gitu. Ya gimana enggak down, coba 200 sekian selama 3 bulan. Nah terus gajinya teman saya itu berapa selama 3 bulan sama-sama enggak diiniin. Jadi gitu guys. Jadi buat teman-teman semua nih yang mau lagi merintis, lagi sekarang mau ada pemikiran mau buka usaha ke depannya, kita bisa belajar nih dari Bu Tini nih. Kalau bahwasanya tuh nggak bisa langsung sukses langsung ke atas, loh harus merangkak dulu dari bawah pengorbanan gitu. Butuh pengorbanan dan yang paling penting juga butuh partner dan mentor Bu ya, juga butuh ya. Mentor juga ya kan gitu. Jadi buat Bu Tini makasih banget ilmunya, pengalamannya yang mau share-share ke kita tuh, makasih banget gitu. Terima kasih dan Kemot mudah-mudahan ya semua sama ya kayak saya nanti kalian. Amin. Ya Allah. Baik banget Bu nih. Makin sukses podcastnya, makin banyak yang datang atau minta diwawancara kayak gini. Kan dengan begitu kalian tambah semangat. Ayo Mas Kemot. Ya itu makasih banyak Ibu share pengalaman dan ceritanya, edukasi banget dan motivasi buat saya juga. Ternyata berpegang dalam satu penghasilan itu tidak berat banget gitu. Jadi yang gue pikirin itu kalau misalkan ntar berhenti dari sini, aduh gimana, nggak ada jalan keluar gitu. Cuman setelah lihat dengar cerita dari Ibu, jadi motivasi buat saya juga gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi motivasi ya. Amin. Untuk orang tuh tidak mudah down gitulah. Amin. Dan kalau dari gue semoga Ibu makin lancar, makin besar perusahaannya, makin sukses, dan selalu di kayak baksonya maksudnya selalu dinikmati oleh masyarakat yang ada di Jepang lah. Kayak mungkin dari gue gitu. Oke guys, kayaknya
itu aja yang bisa kita share ke kalian kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita. Dan buat teman-teman yang mau share pengalamannya bisa datang ke sini dan cek IG kita, DM kita di sana di @inikami_podcast di sini. Ada juga di sini. Podcast kita tunggu di sana DM ya. Oke, see you in next video. Gua di sini Aniki dan Gua Kemon. see you next video. Bye bye. Oscar sama. Udah take off. Ini kami Podcast